Gue nambahin dikit aja, mungkin tadi seperti yang lo bilang. Gue setuju sih kalau Cagliari cetak gol duluan, skornya jadi 1-0. Benar. Enggak salah. Gue prediksi gue 2-1. Nambahin dikit Bang, Abang mendingan ada pesan-pesan nggak buat Pioli? Soalnya kemarin yang Abang di episode sebelumnya kan telepon nih Pioli. Itu kan saran gue adalah mainin pemain-pemain barunya. Dimainin beneran loh Bang. Oh iya, ini gue nggak perlu kasih pesan ke dia ya. Gue udah kirim jampe-jampe. Lu kalau nggak mainin pemain muda, bukan cuman kepala yang botak, sampai bulu ketek botak. Ya udah, pecinta Berardi deh. Saya sebagai pecinta Berardi ngelihat ini pasti Inter nggak mungkin clean sheet karena ngelihat serangannya Sassuolo tuh selalu punya serangan yang cukup efektif. Apalagi di lini sayapnya sebelumnya ketika nggak ada Berardi ini di area kanan kayak kosong sebenarnya. Tapi setelah ada Berardi jadi lebih hidup. Kemungkinan sih bakal tergantung dari rotasinya Inzaghi balik lagi. Tapi feeling gue ini kayaknya full squad karena kemarin kan udah sempat rotasi ya di pertandingan lawan Empoli. Jadi kemungkinan dengan pemain terbaiknya, pemain inti paling. Pemain inti, dan gue cukup yakin ini pasti ada kemenangan 2-1 atau 3-2 lah. Buongiorno tifosi Serie A, berjumpa lagi tentunya dengan Bang Botak di Pinball, Opini Football, di mana di Opini Football, di Pinball ini kita akan membahas tentang the beauty of Serie A, Lega Calcio. Tidak perlu lama-lama ya. Bang Botak di episode kali ini akan membahas tentang prediksi pertandingan pekan ke-6 Serie A yang akan mulai nanti malam. Nih, udah ada nih narasumber pundit-pundit dari Italia langsung. Salah satunya saya suruh kirim dari Venezia ya. Kemarin dia jualan perahu di sana. Tapi sekarang udah jadi pundit di sini. Baru ada yang dari Bologna, semuanya ada. Kita lengkap di sini. Semarang ada. Bologna kemarin dia makan spaghetti kegigit tulang karena itu ompong depannya. Bisa emang spaghetti kan lembek gitu ya. Kan ada tulangnya. Spaghetti Mas Galak. Yuk, ini ada Bro Aldi. Ya, gue ada Aldi. Saya dari Semarang langsung ya, pulang ke sini ya. Dari fans PSIS saya. Lu ngapain? Ini bahas Serie A. Ngapain lu pakai PSIS? Local pride. Lokal pride. Saya Bara dari Milanisti Indonesia. Yesus. Ini langsung yang ompong. Kalian sabar ya, minggu depan saya akan ada gigi lagi. 3 juta harganya. Dan saya Reza, Milanisti dengan patch terbalik. Iya, padahal lo dia beli itu dari Milan loh. Milan Store. Kalian jangan malu-maluin ini ya. Ini beli malu ini dia Benacer lagi di belakangnya. Tapi bisa lo patch itu kebalik. Tuh kan. Bangkunya bisa diputar. Kayaknya Milani Interisti ini yang itu. Interista apa? Kalau satu apa? Satu Interista. Interista. Lu udah repot-repot patch Inter aja. Inter, betul. Nah, sekarang nih kita akan membahas nih serunya nih pekan ke-6 nih ya. Milan akan menghadapi Cagliari di kandangnya Cagliari ya di kandangnya Cagliari ya. Gue lupa lagi nih. Ya Cagliari lah pokoknya. Baru Cagliari Stadium bener. akan menjamu Sassuolo yang baru saja mempermalukan Juventus dengan cara yang memalukan, najis ya. Baru Napoli yang akan menghadapi Udinese yang agak berbahaya juga di Udinese ya. Kita tidak perlu berlama-lama ya. Tanggapan dari teman-teman ya sekalian ya. Untuk pertandingan Milan Cagliari dari Sunia Ompong dulu. Jadi begini Bang. Aduh ya Allah. Ya ini lawan Cagliari bisa menjadi ujian sebenarnya buat Pioli di tengah dengan kondisi dia susah ngegolin. Cagliari ini kan 3-5-2, tapi ketika defense 5-nya tuh langsung bakal mundur ke belakang. Jadi ini nggak bisa mengeksploitasi Leao kalau gue bilang. Ini andai gue jadi Pioli. Ini kolektivitas tim harusnya. Kolektivitas tim dan juga ini harus bisa breakthrough-nya itu adalah bola-bola kreativitas yang benar-benar nusuk atau ngagetin. Karena gue lihat kemarin kan dia lawan Atalanta kan. Itu golnya pun benar-benar bola terobosan ke Keteler dulu kan. Nah inilah kenapa harusnya Pioli saatnya yang tepat buat merubah 3 sisi depannya tadi. Gue bilang ini nggak bisa ngandelin di sayap karena back sayapnya kalau makin ke pinggir nggak bakal bisa masuk ke tengah. Jadi out nanti bolanya Bang. Bolanya out Bang karena ada garisnya. Betul. Bener kan? Betul. Technical banget ini. Jangan terlalu lebar Bang. Oh iya. Nanti masuk angin. Waduh. Jadi ini Pioli kalau nggak bisa ngegolin, dia bakal kacaunya kalau Cagliari ngegolin duluan. Prediksinya? Tipis aja Bang, susah ini. 2-0 maksimal. Cuma tipis Nggak Bang. tipis. Kalau ngegolin duluan, kalau Cagliari ngegolin
bisa jadi Milan kalah. Gue sependapat sama Bang Bara. Ini masalah di gigi kita sama Bang Apuan. Sama ya? Patah gitu. Ya Allah malah bahas Milan gigi. sih pada patah giginya kenapa sih? Ada gue ntar. Waduh, kita sharing. Jadi bahas gigi. Jadi gue sependapat sama Bang Bara karena kalau Cagliari golin duluan, gue yakin dia akan langsung bertahan kan, Bang. Betul. Dan kalau gue nonton kemarin waktu pertandingan lawan Hellas Verona, Milan itu kekurangan pemain yang bisa mengalirkan bola dari dalam, Bang. Jadi nggak ada pemain yang kreatif gitu loh. Maksudnya gue berharap kalau aja ada Benacer di situ mungkin itu formasi 3 bek Milan kemarin mungkin akan berjalan lebih baik gitu ketika lawan Verona. Nah, itu sih kalau misalnya nanti Cagliari golin duluan, maka itu bakalan kesulitan sih. Gue yakin Milan untuk nembus pertahanannya Cagliari. Karena kemarin lawan Atalanta pun gue sempat nonton, itu Cagliari benar-benar punya defense yang baik sebetulnya, Spartan juga. Gitu. Sayangnya Atalanta ya punya kayak pemain-pemain yang kayak Cook Miners gitu. Charles De Ketelaere juga bisa bermain di lubang dengan baik gitu, memanfaatkan space gitu. Jadi itu sih, gue juga kalau boleh nambahin prediksi, yang gue agak takutin, tentu gue berharapnya menang ya sebagai Milanisti, tapi ini bisa jadi partai seri gitu, Bang. Waduh. Dan Rangga, PSIS Semarang. Sebagai fansnya Taisei Marukawa ya, buat saya pribadi nih, kalau ngelihat, tapi kita mesti kasih kredit juga buat Ranieri yang akhirnya berkali-kali bawa Cagliari naik dari Serie B ke Serie A, dan ini banyak pelatih-pelatih senior Serie A juga yang bilang bahwa Ranieri itu udah nggak bisa dianggap enteng gitu, karena memang udah asam garam banget gitu lah dia, udah matang banget, dan taktikalnya Cagliari itu, spesifik ngomongin Ranieri itu dia selalu punya taktik yang adaptif. Memang bukan selalu taktik yang outstanding gitu, yang bener-bener technical, techy banget, enggak, tapi dia punya taktikal yang lebih simple tapi ya bisa ngegigit gitu. Kebukti kemarin lawan Atalanta sebenarnya nyaris lah ya punya peluang lah, tapi ya sayangnya secara teknis dan secara pemain Atalanta lebih bagus. Nah, balik lagi kalau ke Milan lawan Cagliari, menurut gue udah saatnya kasih striker yang punya akselerasi tinggi. Saatnya Okafor dipasang starter buat gue ya, ditaruh starter dan bisa buat ngacak-ngacak pertahanannya Cagliari. Jadi prediksi gue sih harusnya menang tipis lah 1-0. Harusnya. Gue nambahin dikit aja, mungkin tadi seperti yang lo bilang, gue setuju sih kalau Cagliari cetak gol duluan, skornya jadi 1-0. Balik. Enak banget ya. Sebagai tim yang kita kan udah pernah lawan Cagliari, menang 2-0. Dan harusnya kalau Milan mau menang dengan 2-0 juga, intinya harus bisa kill the game dengan cepat. Lebih cepat. Gitu. Kalau udah cetak 1 gol, jangan sampai bertahan terus. Jadi itu bisa jadi Cagliari bisa jadi menyamakan kedudukan seenggaknya. Menurut gue sih gitu. Nah, kalau gue pribadi sih sebenarnya ya ini ujian buat Pioli itu benar. Karena Pioli akan bertemu dengan Claudio Ranieri, pemain yang sudah kenyang, pemain yang sudah banyak pengalaman, bahkan dia sudah pernah mengangkat trofi Premier League bersama Leicester City yang di luar dugaan. Nah, terus dia mengangkat Cagliari yang dari degradasi, tapi gue pengen soroti dari pemain Cagliari itu ada Nehuan Nandes ya. Nah iya, Nandes. Si Nandes itu sangat bagus, baru mereka juga punya mantannya AC Milan yaitu si Lapadula. Lapagol. Nah, ini bisa menjadi batu sandungan buat Milan kalau Pioli tidak fleksibel memanfaatkan pemain. Ya, apalagi di lini serangnya mereka. Kalau dari Bro Rangga sendiri yang mengatakan bahwa Milan butuh untuk melakukan gebrakan dengan mengandalkan pemain-pemain yang speednya bagus. Ya, ini memang ada di Okafor. Tapi kalau gua pribadi sebenarnya kunci nanti Milan ini adalah kreativitas lini tengah. Kalau lini tengah ini bisa fleksibel, cair, dan bisa menguasai permainan, ya Milan bisa menang sih. Kalau prediksi gue 2-1 ini nggak akan clean sheet sih. Gue prediksi gue 2-1. Nambahin dikit Bang, Abang mendingan ada pesan-pesan nggak buat Pioli? Soalnya kemarin yang Abang di episode sebelumnya kan telepon nih Pioli. Itu kan saran gue adalah mainin pemain-pemain barunya. Dimainin beneran loh Bang. Oh iya, ini gue nggak perlu kasih pesan ke dia ya. Gue udah kirim jampe-jampe. Lu kalau nggak mainin pemain muda, bukan cuman kepala yang botak, sampai bulu ketek botak. Sedih. Kekuatannya Bang. Ya, ilmu yang saya kirim kan ini sudah sangat bagus buat Pioli. Jadi buat kau Pioli sadar diri ya. Kalau nggak sadar diri besok saya terbang ke Italia ya. Gantiin langsung ya. Oh enggak. Lu udah mirip tinggal tambahin salak dari sini sama Dondong. Buat timpuk palanya dia. Nah sekarang setelah Cagliari Milan kita akan membahas nih. Ini seru nih. Internazionale yang baru kebobolan 1 gol akan berhadapan dengan Sassuolo. Di atas kertas, gue nggak mau lama-lama. Gue bilang Inter bisa menang dengan skor 2-0. Bagi gue pribadi ya. Karena formasi yang diterapkan oleh Simone Inzaghi ini sudah sangat menarik sekali dan bervariasi.
pemain-pemainnya juga udah nyetel kayaknya, udah nggak ada yang perlu diotak-atik kecuali Simone Inzaghi ketabrak banteng baru dia bisa berubah ya. Tapi bagi Bang Botek ya Inter bisa menang mudah. Dari Interisti sendiri gimana nih Bang? Bantengnya tadi moncong putih nggak Bang? Waduh, bahaya. Perjuangan. Mas, jangan ditambahin. Kita berjuang maksudnya. Oh iya, Podcast perjuangan. Iya. Thank you. Iya, intinya gue kalau dari secara statistik memang Inter itu dalam 6 pertandingan terakhir selalu menang lawan Sassuolo. Tapi menangnya itu nggak pernah mudah ya. Ya paling tipis-tipis lah, 2-1, 1-0. Jadi emang Sassuolo ini selalu jadi lawan yang merepotkan untuk Inter. Mungkin untuk tim-tim lain juga. Dan Inter sendiri sepertinya selalu kesulitan lawan tim yang punya wing-wing. Oke, di kiri sekarang ada Laurentiis, di kanannya juga ada Berardi kan. Iya. Itu Inter biasanya back-back Inter di saat one on one akan selalu ya mungkin nggak keteteran sih karena akan di backup. Nah, gue takutnya dikala pemain itu nge-backup ada lubang yang ditinggalkan. Nah, itulah khawatiran gue sebenarnya kalau untuk di pertahanan sendiri. Dan kedua, untuk jadwal Inter kan lagi padat juga besok lawan Sassuolo, setelahnya lawan Bologna, baru Salernitana, Benfica, terus Bologna. Nah itu jadi Inter butuh merotasi pemain-pemainnya dengan baik ya. Nah Arnautovic ini kemarin baru cedera nih, dan kabarnya cederanya 3 bulan, 2-3 bulan ya, karena hamstring. Nah Inter cuma punya 4 striker utama di musim ini. Nah 4 Bang? Iya, sisa 3 doang nih, tinggal Lautaro, Thuram. Nah makanya menurut gua agak sedikit riskan nih untuk melewati jadwal yang cukup padat. Kabarnya sih memang si Klaassen atau Sensi yang bakal dijadiin second striker nanti di strategi Inzaghi selanjutnya, atau mungkin pemain dari Primavera. Nah, yang maksudnya yang gua harapkan sih ya Inzaghi benar-benar melakukan rotasi yang dengan baik nih, karena jadwalnya padat dan Inter nggak boleh kehilangan momentum nih, udah 5 pertandingan, yang pertandingannya menang terus. Dan secara statistik juga Inzaghi jadi pelatih keempat yang bisa menang di 5 pertandingan awal Inter. Setelah Conte, ada Heleno Herrera, Mancini. Tapi tiga pelatih ini nggak pernah juara akhirnya. Menang di 5 pertandingan, setelahnya ya habis bensin lah. Nah, gua harap ini Inzaghi bisa memutuskan. Inzaghi bisa memutuskan tren, mungkin bisa 6 kemenangan, 7 kemenangan selanjutnya gitu. Iya, saya sebagai pecinta lumpia ya ngelihat apa hubungannya lumpia? Semarang. Iya. Mohon maaf. Ini kita bahas Italia. Sama-sama Sassuolo sama Semarang sama. Iya. Ya udah pecinta Berardi deh. Saya sebagai pecinta Berardi ngelihat ini pasti Inter nggak mungkin clean sheet karena ngelihat serangannya Sassuolo tuh selalu punya serangan yang cukup efektif. Apalagi di lini sayapnya sebelumnya ketika nggak ada Berardi ini di area kanan kayak kosong sebenarnya. Tapi setelah ada Berardi jadi lebih hidup. Kemungkinan sih bakal tergantung dari rotasinya Inzaghi balik lagi. Tapi feeling gue ini kayaknya full squad karena kemarin kan udah sempat rotasi ya di pertandingan lawan Empoli. Jadi kemungkinan dengan pemain terbaiknya, pemain inti paling. Pemain inti, dan gue cukup yakin ini pasti ada kemenangan 2-1 atau 3-2 lah. Pasti margin golnya lumayan besar lah. Gue minta tolong banget sama Berardi nih besok. Ini kesempatan buat menjegal Inter Bang. Supaya dia nggak sendirian di atas. Karena itu lu suruh Arrival berangkat sana ke Italia. Ketemu Ngalingin sama badan. ngalingin gawang. Aldi bisa merasakan kekalahan. Iya, ini karena formnya Sassuolo lagi bagus dan juga benar-benar dia kemarin kan perform habis membuktikan diri lah melawan Juve bisa menang. Tapi yang gue harus hati-hatinya itu ketika Sassuolo bermain terbuka, disitulah Inter bisa counter. Bahayanya di situ aja sih. Iya benar sih. Sassuolo harus bermain lebih sabar. Gue berharap banget ini Sassuolo bisa menjegal gitu. Tapi memang kalau misalnya Sassuolo bermain seperti Sassuolo lawan Juve. Kalau Sassuolo bermain seperti lawan Juve, maka itu jadi makanannya Inter gitu. Tapi betul, gue bener-bener minta tolong juga itu sama si yang sayap kirinya itu si Llorente. Please gitu, golin tendangan jarak jauh kayak Thuram. Walaupun agak sulit yang bisa jebol gawang Inter baru Milan ya. Iya, waduh. Ya, tapi kita doain aja bang. sih lo ini fans Milan ini agak nggak tahu malu. Gue heran ini fans Milan ini agak nggak tahu malu. Oke lah, lu mendoakan hasil minor buat Inter, tapi dengan grafik permainan yang ditampilkan oleh Inter kan gue udah bilang bahwa ini mereka ini adalah tim dengan paket komplit ya, kedewasaan permainan, kedewasaan skuad, kedewasaan pelatih dalam meracik strategi. Ya itu adalah detail-detail yang paling komponen paling penting ya buat itu. Tapi ya namanya juga Liga Italia, namanya bola 90 menit.
kita nggak tahu ya, kali aja, ya kan, Inzaghi, ntar malam mimpi buruk gitu loh kan, tiba-tiba dia mimpi buruk, salah formasi, ya kan, gila, mereka mengharapkan kalah kan, nggak taunya menang 8-0. Radikal. Ya, kalau gua pribadi kan gua udah prediksi kayaknya sih 2-0 sih Inter bisa melenggang mulus lah untuk pekan-pekan ini. Bagi gua ujian sebenarnya Inter belum di pekan-pekan ini, tapi ya kita who knows lah, bola itu bulat ya. Kita akan tahu lah hasilnya. Nah, untuk tak lagi jitu nih, soalnya kemarin Milan 1-0 benar. Karena gua nggak mau terlalu euforia terlalu tinggi, karena kan kemarin udah pernah euforia tinggi 3-1, akhirnya dibalikin 5-1, ya kan, itu aib. Nah, sekarang Napoli Udinese. Napoli yang lagi out of form, penampilan yang lagi nggak bagus, situasi di dalam tim juga yang lagi nggak bagus, menghadapi Udinese yang mulai agak sedikit grafik naik nih, ya. Sebenarnya Ini ancaman nih, Napoli lawan Udinese. Betul. Dari PSIS lagi, PSIS Semarang. Iya, sebagai persatuan sepak bola Jawa Tengah ya. Saya berubah-berubah mulu. Enggak ngelihat. Balik lagi, di Udinese itu ada pemain kesayangan gua sebenarnya. Samarsi. Lorenzo Luca. LS. Tapi kemarin dia bapuknya minta ampun. Masih kan depan gawang itu Bukan tinggal pakai gitu kaki doang. kiri, ya, kaki kanan. Mohon maaf, saya juga kagak tahu kenapa bisa begitu. Tapi ya, balik lagi, stok di lini depannya Udinese itu salah satu yang terbaik lah di Serie A di musim ini ya. Setelah kehilangan Beto kan ke Premier League ya. Everton. Everton ya. Banyak stok-stok pemain depan yang bisa diharapkan gitu. Apalagi Samardzic juga cukup bisa, ya attacking midfielder lah, tapi memang bisa ciptain banyak gol. Menurut gua kalau Udinese bisa curi gol, karena kan dia tipikalnya pakai 2 striker ya sekarang ya, karena strikernya banyak banget. Kalau dia bisa curi gol 1 aja, Napoli ya udah gone lah. Udah pasti gone, percaya sama gua. Itu udah kepastian dari atas itu. Buat gua sih itu udah. Harusnya ini laga ini Udinese bisa curi poin. Nggak, bukan di atas itu. Nggak, jangan dilihat situ. Dia paranormal, lama-lama dia ini menangkap jabatan loh. Hati-hati loh teman-teman. Agak klinik. Hati-hati loh. Dia ini kayaknya dari planet Neptunus nih orang ini. Bahaya loh dia kepastian dari atas. Kita aja susah dapat kepastian. Dia dapat kepastian. Mau kepastian saya. Luar biasa. Udinese menang. Orang dalam, Bang. Orang Ordal, jalur Ordal. The power of Ordal. Jadi menurut lu Napoli bisa menang nggak ini? Enggak. Skor draw apa kalah? Either 1-0 atau 2-0. Oke. Kemenangan Udinese. Kalah. Karena Napoli sampai sekarang di kandang baru kemarin kan lawan Lazio kalah juga kan. Jadi kandangnya bukan magis lah. Dan gue juga setuju sih. Udinese sebenarnya ketika lawan Fiorentina kalah kemarin, dia bermain lebih bagus mereka. Cuman kalah kurang beruntung. Karena efektivitas aja, karena si Lorenzo Luca lagi itu kesempatan 2-3 kali cetak gol. betul. Iya, dia menurut gue terlalu mengandalkan postur doang ya, karena larinya juga berat banget gue ngelihatnya. Yang oke justru Florian Thauvang yang Florian Thauvang ya bagus. itu oke, dan gue rasa bisa mencuri 1 gol, dan itu di awal-awal justru. Habis itu mereka langsung agak bertahan mengandalkan serangan balik doang karena punya Samardzic, Thauvang dan lain-lainnya. Jadi menurut gue juga bisa kalah nih Napoli. Karena pola di awal lawan Juve di Giornata 1 itu 15 menit awal Udinese itu mainnya sangat sporadis banget, main ke depan terus. Tapi pas kebobolan ya udah. Iya. Kalau gue justru ngeliat kebalikannya sih Bang. Napoli cukup beruntung ketemu Udinese yang masih belum merangkak dari dasar klasemen. Belum. Di sini gue rasa Napoli bisa ambil napas melawan Udinese. Dia bisa kembali menyatukan chemistry, dan juga si Osimhen juga tidak selamanya akan menjadi sial kan ya. Gue sih justru malah megang Napoli sih Bang lawan Udinese ini. Atau pesan gue mungkin, yo iso yo. Oh iya, bisa. Osimhen kalau mau Iso yo. Kalau menurut gua ini adalah momen di mana kita akan melihat Rangga kita dandanin lagi Bang gitu. Iya, makanya Karena kecurian 1 gol gua rasa. Kalau prediksi gua sih ini 1 gol dari Udinese cukup untuk bikin Napoli berantakan. Susah mengembangkan permainan karena juga taktik kayak Rudi Garcia ini agak-agak lain daripada yang lain gitu Bang. Dia hobi banget bapuk gitu. Dan ini kan kita suka kontroversi ya. Kan? Dan kalau kita bikin statement kontroversi untuk fans Napoli kayaknya nggak banyak yang nggak banyak aman jadi fansnya dikit. Ya gue rasa Rudi Garcia juga bisa jadi salah satu pelatih yang
bisa dipecat juga sih dalam Next ya, selanjutnya. next selanjutnya Amin, bisa. amin ya Allah. Ya, menurut gua Osimhen kalau mau golin lagi harus ganti topengnya jadi topeng Batman. Itu juga mirip hitam. Udah Iya, Spiderman dong merah. Spiderman ya, kayak itu yang dulu Carrasco. kalau selebrasi. Ini kalau main ini jangan Sama Aubameyang ya. Aubameyang, betul. Nah, kalau gue pribadi sebenarnya menilai bahwa pertandingan Napoli lawan Udinese ini, walaupun sebenarnya ada salah satu pemain yang paling gue suka dulu di Udinese, yaitu yang udah pindah ke Tottenham Hotspur, Udogie. Udogie. Ya. Tapi bagi gue pribadi, ya ini partai draw satu sama menurut gue ya. Napoli akan berusaha untuk keluar dari krisis, tapi Udinese akan memberikan perlawanan yang sangat menarik dan sangat bagus, apalagi mereka punya kiper ya Silvestre yang sebenarnya Ganindra bagus Bimo kemarin. itu kayak mirip Ganindra Bimo dia. Iya, hampir sama. Iya, kalau mukanya ya. rambutnya udah nggak dikontrol mirip tuh dulu. Betul ya. Orang bisa menemukan celah-celah. Dia bisa menemukan celah. Dia mulai memantau hal-hal yang aneh. Yang Saya aneh-aneh melihat buat dia fakta-fakta mulai, gitu. Mata dia sudah mulai teliti ya seperti itu ya. Kenapa Bang? Ya, lagi nahan apa kamu di situ? Nah, sekarang aus. Oh ini nyambung bang, ada mic. Nyambung itu. Kalau Mengalir suaranya. Iya. Saya pakai merah dulu karena merah ini agak beruntung buat saya. Ya, nih. Ini buat PSIS nih bang. Nih. Dua aja gua. Nih, maaf. Buat Bara, ini buat Mak Kopiah. Terima kasih. Terima kasih. Tangan gua. Kok lu jadi Sri Mulat di sini, Bang? Gua terkejut. Ya? Ada Ini nggak mau apa terusan. ini Bara ini dia ya? belum Forza Inter nih, belum. Oh iya, belum for the series. Forza Udinese. Forza Pinball. Setelah kita mengulas Napoli, Inter, Milan, sekarang kita akan mengulas kedua klub ibu kota. Lazio akan menghadapi Torino yang di pekan kelima Torino menghadapi Roma. Tukeran lawan. Genoa akan menghadapi Roma. Bagi gue pribadi Lazio Torino ini adalah kemenangan dari Ivan Juric. Ivan Juric akan menang dengan skor 2-1. Ya, dia akan memberikan kejutan buat Mauricio Sarri. Buat gua juga untuk Roma Genoa kayaknya memang tolak ukurnya adalah Roma pasti menang lah ini. Harusnya nggak terlalu ribet lah buat mereka. Nah, buat Aldi sendiri gimana? Iya, menurut gue juga kalau Lazio bisa menemukan atau seenggaknya jangan pakai Ciro Immobile dulu deh. Ciro Immobile dulu diganti. Iya, Kayaknya bener. Castellanos atau mau coba Pedro main di tengah itu mungkin bisa jadi Solusi. ya. Jadi, kalau nggak dicoba ya kita nggak tahu hasil akan gimana kan. Nah, kalau untuk Roma sendiri gue yakin bisa menang lagi nih karena Lukaku udah mulai nyetel juga sama Mourinho dan biasanya Lukaku tuh main di depan, di belakangnya ada duet El Shaarawy sama Dybala yang dua-duanya main cut inside, bisa shoot dari luar kotak penalti. Jadi kalau misalnya Genoa mainnya terlalu ke dalam bisa jadi solusi tuh tendangan dari luar kotak penaltinya dari mereka berdua. Sama Cristante juga lagi keren kan main golnya. Itu juga bisa jadi solusi. Iya, saya sebagai pecinta getuk ya. Buat saya sih ada dua. Pertama, Lazio ini masih belum bisa keluar dari krisisnya lah. Kelihatan gitu permainannya naik turun gak jelas. Dan akhirnya ketemu lagi tim yang bermain negatif football. Ya Torino gitu. Ini jadi ujiannya Lazio. Dia mau pakai taktikal seperti apa gitu buat lawan Lazio. Apakah dia mau main yang lebih ofensif dan balik lagi ketika diserang balik mainnya hancur-hancuran, atau dia mau main build up dari belakang, mainnya lebih lambat lagi kayak pertandingan lawan Napoli, memanfaatkan counter attack. Tapi masalahnya Torino juga salah satu defensifnya yang cukup baik lah gitu. Di tiga pertandingan terakhir salah satu yang cukup stabil. Dan kedatangan Duvan Zapata. Kalau dia main counter attack, ya harusnya Lazio bisa banyak kecolongan gol sih. Feeling gue sih kayaknya Torino bisa curi poin sih di sini. Kemungkinan 1 poin pasti dapat lah. Kalau Genoa Roma kayaknya gue agak sedikit beda sama Aldi. Kayaknya Genoa bisa ambil 3 poin karena gue ngelihat ada sisi positif dari pertandingan lawan Lecce dan lawan Napoli bahwa sebenarnya metode counter attack yang dilakuin sama Gilardino sih cukup sukses, tapi memang balik lagi ini kalau strikernya nggak on itu bisa nggak bakal jalan sama sekali strateginya. Dan Retegui tuh hampir selalu bermain 90 menit. Jadi kayaknya emang Gilardino tuh terlalu bertumpu sama Retegui sih. Dan memang mesti dicari pola yang lebih taktikalnya lebih masuk lah untuk Retegui. Jangan main bola-bola crossing long ball sih.
atau jangan main terlalu bola-bola atas, dia harus pakainya bola bawah gitu. Mantap. Lazio Torino. Belum. Kasihan. Jadilah. Nggak bisa berhenti sendiri, ini nggak dialangin. Ini belum. Udah. Ya, silakan Bung Reza. Lanjut. Gue nggak terlalu peduli sama hasilnya ini ya Bang. Tapi yang gue pengen nih sebenarnya Lazio di pertandingan yang padat, minggu-minggu yang padat ini dia mendapatkan benar-benar harus kerja keras lawan Torino. Karena apa? Karena berikutnya akan lawan Milan di weekend. Hari Sabtu. Di situ hari Sabtunya akan lawan Milan. Dan kalau Lazio dia coba-coba rotasi pemain atau gimana, ini Torino bisa menghukum mereka sih gue rasa. Seri sih ini. Seri ya. Roma? Kalau Roma Genoa, serangan baliknya Genoa ini cukup bisa merepotkan Roma gue rasa. Tapi memang tadi kayak Aldi bilang, Roma pun bisa banyak opsi buat membongkar pertahanan Genoa, termasuk ketika Genoa bertahan total. Itu tetap bisa dibongkar sama Roma. Gue masih pegang Roma sih Bang, 1-0 nih, tipis sih. Kalau aku Aku ngapain melototin gua? Enggak. Di framing terus gua dari kemarin. Kalau gua ngelihat Lazio sama Torino ini gua kecewa sih, maksudnya Lazio itu ketika lawan Napoli bisa memberikan permainan yang bagus, tapi setelah itunya melempem lagi gitu. Iya kan? Jadi gua rasa yang penting bener sih kata Bang Bara. Yang penting Lazio kerja keras dan gua rasa Torino juga bakal memberikan perlawanan yang efektif gitu, yang kencang lah. Karena kemarin waktu lawan Roma juga Torino juga bisa bermain rapi dan memberikan tekanan juga gitu kan ke Roma gitu. Jadi ya gua rasa sih 1-2 lah untuk Torino gitu ya, untuk pertandingan ini ya. Menang Torino. Bayangan gua gitu. Terus kalau untuk Genoa Roma juga agak angin-anginan ya, walaupun gue berharap Roma bisa ngasih permainan yang lebih baik karena gue tuh ngefans sama Mourinho juga sebenarnya Bang gitu. Tapi ya untuk lawan Genoa, kalau taktiknya Genoa kayak yang tadi si tukang pecinta getuk bilang gitu. Thank you. Itu kalau misalnya Genoa mainnya masih gitu-gitu aja ya ini bisa habis lah sama Roma sama Dybala sama Lukaku gitu yang udah mulai nyetel dengan skema permainannya Mourinho gitu. Itu sih paling. Kalau gue sih sebenarnya ya itulah gue bilang, sumber daya yang dimiliki oleh Roma ini semua sangat bagus. Kemarin gue lihat waktu lawan Torino, Evan Dika, padahal dia itu sangat bagus waktu di Eintracht Frankfurt kemarin ya. Tapi memang ini sebenarnya dari kiper, lini belakang, lini tengah maupun lini serangnya Roma ini sebenarnya bukan untuk bersaing di European League, dia harusnya bisa bersaing memberikan perlawanan di jalur Scudetto. Tapi apakah Jose Mourinho yang memang taktikalnya memang udah nggak terlalu passionate di Serie A atau mungkin udah ketinggalan zaman? Tapi ya gua nggak tahu. Tapi ini nggak mungkin Genoa bisa mengalahkan Roma, itu suatu hal yang mungkin. Bagi gue ya tetap Roma pasti bisa menang. Nah, kan kemarin kita udah bahas nih performa CDK di Atalanta. Mungkin kita cuma pengen bahas sedikit bahwa faktor CDK itu tidak bisa bersinar di Milan, tapi dia bisa bersinar di Atalanta. Ya, gue pengen ulasan dari banyak teman-teman ini ya, mungkin garis besarnya aja dari Aldi mungkin ya. Kalau gue tadi barusan lihat di WhoScored ya, gue lihat karakteristik bermainnya Atalanta dengan karakteristiknya si CDK itu masuk. Jadi si Atalanta suka main dari wing, suka main lewat through pass, through ball gitu, dan dan sering main lewat one on one situation gitu. Nah, CDK punya semuanya. Menurut gue dia bisa one on one, bisa dapat heading terus terima bola through pass dari seperti gol yang waktu lawan Cagliari. Jadi gue rasa sih selama dipakainya cocok pas sama si Gasperini, dia akan bersinar dan berkembang. Benar. Saya sebagai pengamat sepak bola dari Udinus ya, kampus Semarang. Udinus Wantoro. Lu orang Semarang beneran ya? Iya. Referensi Semarang. Nah, tuh. Asli Semarang saya. Ini memang lokal pet. Enggak, buat gue garis besarnya aja. CDK sih memang secara taktikal sangat masuk banget sama taktikalnya Gasperini sih. Apalagi kayaknya memang secara pola sama Muriel mungkin ya cukup bisa nutup perannya Muriel. Jadi ya menurut gue taktikal Gasperini sangat, jadi kayak kebutuhan ya langit apa sih?
Langit bumi, jagat, Kan langit enggak bumi. itu, aduh ya udahlah pokoknya. Jadi tujuh ya langit. pokoknya ini adalah adalah puzzle yang dibutuhkan sama Gasperini untuk melengkapi timnya. Udah itu. Saya sebagai pencinta wanita Semarang. Bahaya, Bung. Siapa tuh? Ingat Ibin. Oh iya. Jangan sih Dari Semarang, ininya. Bang. Wah bener. Oh telat ya. Di jauh lagi. Gimana benerinnya itu? Enggak, Begini segala macem. Instagramnya Binnya tahu. Bentar saya tag dulu. Sikat, Bang. Alvin jangan dijadiin ini ya. Iya, Skat, gak apa-apa. Iya itu karena memang si CDK ini kan dia whole player, second strikernya paling posisi idealnya dia, dan si Gasperini ini tentunya meminang dia untuk dulu ada siapa yang orang tinggi orang Eropa Timur tuh? Tinggi. Ilic. Udah Ujang Badik. Iya. Aset gigi katanya. Aset bensin. Ilicic. Nah itu sebenarnya missing puzzle yang Dari Slovenia. dicari sama Gasperini iya, untuk cara mainnya itu karena mirip. Kalau di Milan kan whole player Milan, Krunic ini mainnya lebih agak ke belakang, makanya dia nggak dapet tempat. Dijadiin CF, pure CF juga dia sebenarnya nggak bisa, tapi memang dia harus 2 striker atau di belakang striker. Jadi lagi-lagi ini memang Gasperini membutuhkan CDK, cocok lah mereka. Kalau menurut gue dikasih kesempatan aja sih sama Gasperini, Bang. Beda banget sama pelatih botak di Milan itu kan. Jadi itulah yang membedakan gitu. Itu aja sih gue tambahan dari gue kalau buat CDK, karena dari teman-teman juga tadi udah dijelasin dengan sangat Detail. lengkap gitu. Mungkin saya kembalikan ke Abang Botak. Kalau gue pribadi, karena memang gue adalah pencinta Charles De Ketelaere. Banyak fans-fans Milan yang membuli saya karena saya fansnya Charles De Ketelaere, tapi waktu yang membuktikan. Satu hal, keruntuhan Charles De Ketelaere di musim pertama di Milan, dia itu kena mental juga dari Theo Ibrahim Diaz. Iya, Karena ada waktu Brahim itu Diaz, saingan. Theo dan Brahim Diaz itu terlalu membangun chemistry Madrid. Madrid Mereka Connection. Dan ketika Charles De Ketelaere main, mereka itu tidak memberikan dia itu kebebasan dan supply yang bagus. Sementara kebangkitan CDK di Atalanta sekarang, Tim Cop Miners maupun Martin de Roon, baru Amanullah Lukman, itu bisa memberikan benar-benar support yang sangat bagus ke dia, bahkan Sapa Costa. Jadi gue bilang support system dalam satu klub itu, dalam satu tim itu memang sangat bagus. Nah, sementara di Milan itu lebih ke individualisme dan agak sedikit mempunyai kubu-kubu sendiri ya. Nah, apalagi ya kesalahan si Botak ya. Gue udah berulang kali gue bilang ya, kesalahan si Botak. Ini Botak ini memang tidak bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Charles De Ketelaere. Gue pengen bahas di sini ya. Perbedaan Botak Pioli dan Carlo Ancelotti. Kalau para fans Milan mungkin yang menganalisa mengatakan bahwa memang pada dasarnya dia bapuk. Kalian nonton nggak waktu zaman Carlo Ancelotti dulu? Semua bersinar. Strikernya ada Inzaghi, ada Shevchenko, John Dal Thomason, Gilardino, semuanya berfungsi, Kakak, Seedorf, Gattuso, nggak ada loh yang sekarang cuman orang patokannya cuman apa? Leao Theo. Malik Tiaw. Nggak, maksudnya cuman pemainnya itu doang. Tapi kan kalau dulu di zaman Carlo Ancelotti, potensi pemain ini memang benar-benar dimaksimalkan. Contoh Vikas Doroso. Walaupun ini cuma pemain antah berantah, tapi masih bisa loh berfungsi. Baru Johan Vogel. Paham kalian? Boban. Ini pemain-pemain ini dia yang istilahnya sebenarnya ini puzzle tambahan yang nggak diperhitungkan. Contoh kalau gua merujuk dari Inter sekarang ya. Aslani, Sensi, ini bisa krusial buat kebutuhan Inter. Semua dieksploitasi, semua dimanfaatkan. Nah, waktu CDK kemarin nggak seperti itu, Babang. Dia justru diberikan beban yang terlalu berat. Dan bahkan banyak fans Milan yang mempersalahkan. Inilah rekrutan Maldini. Maldini tidak mungkin salah. Kalian lihat rekrutannya dia. Theo, bagus. Harga melonjak. Kalulu, Tomori. McMahon. Bagus kan? Tiaw juga kan? Back SSB kesayangan gua. Itu peninggalannya dia. Kalau kalian bilang bahwa mungkin kalian bilang Adli nggak bersinar. Adli bukan nggak bersinar. Memang si botaknya yang nggak bikin. Semuanya cuman butuh kesempatan. Dan ingat, posisi aslinya adalah second striker. Namanya dia punya naluri mencetak gol yang tinggi. Masa lu jadiin dia playmaker? Dia karena itu kan gue bilang waktu ketika
Milan rekrut CDK, gue bilang permainan elegan CDK ini mengingatkan gue ke Kakak, tapi dia versi slow-nya, bukan versi cepatnya. Itu. Gue nambahin juga bang, masalah kesempatan tadi kan. Ketika CDK dimainin waktu di Milan, dia itu tuh ditaruh di belakang striker yang di belakang benar-benar ya, di belakang Giroud. Nah di situ dia beda banget sama di Atalanta. Kalau di Atalanta kan dia dapat servis juga. Kalau di sini dia kayak disuruh nyari bola, akhirnya ngelebar, nggak jelas. Dan disuruh bertahan. Dan ya itu dia. Jadi ini yang agak gue nggak suka dari Pioli, bahwa dia memaksakan pemain untuk out of form dari potensi dia yang sebenarnya. Contoh gue bilang, sekarang begini, banyak Milanisti yang juga gue agak sedikit mau komplain. Krunic itu bertahun-tahun loh jadi bapuk ya. Tapi tetap lo dikasih kesempatan. Tapi ya mau gimana lagi, gue bilang, gue memprediksikan kalau CDK konsisten dengan permainan seperti ini, 80 juta euro bisa masuk kantong Atalanta. Nangis lu. Nangis lu. Milan masih kebagian itu nggak sih bang? Di penjualan next nggak ada klausul itu. Akhirnya coba deh kalau kita masuk ke Facebooknya Milan News atau di Twitter ataupun di Instagramnya mereka. Itu akhirnya sekarang komentarnya akhir-akhir apa? Menyesal. Komentar Milanisti itu udah pada menyesali keputusan yang telah diambil ketika tidak dimasukkan klausul untuk beli kembali. Karena kan kita nggak tahu, tiba-tiba Pioli dipecat musim ini. Pertengahan jalan ternyata Pioli tidak form. Dan ternyata pelatih baru sangat membutuhkan tipe pemain seperti CDK. Rugi nggak? Rugi lah. Rugi bandar, bebe. Ya, jadi itu saja ya. Semoga kau Pioli. Ini kalau sampai nggak orbitin Musa sama si Chukwueze dan si siapa? Okafor maupun Adli atau si Pellegrino dan Luka Romeo. Iya Kak. Karena menurut gue pemain-pemain kayak gitu tuh sebenarnya jangan terlalu dimasukin. Misalnya kan biasanya dimainin 10 menit terakhir di saat keadaan lagi kalah. Jangan dikasih maksudnya jangan dikasih beban terlalu berat dulu. Dia kebanyakan kan dimainin pada saat udah tertinggal. Lu mengharapkan dia untuk jadi jenis pembeda itu nggak mungkin. Belum bisa. Kalau misalnya tahu-tahu lu main baru dikasih ekspektasi yang begitu berat kayak gitu. Padahal pertemuan pertama di derby justru mengkilat dia kan. Iya, makanya. Umpannya dia ke siapa? Leao kan yang jadi gol. Nah itulah. Ya udahlah, bagi gue pribadi adalah suatu kesalahan terbesar Milan adalah ketika melepas CDK tanpa ada klausul buyback. Ataupun persentase penjualan, karena itu tidak ada sayang. Padahal masih muda dia, sayang banget. Masih muda. Ya, udahlah, nggak apa-apa ya untuk Babang Charles di Catalan. Awak doain Abang sukses di Atalanta. Jangan lupain adek ya Babang. Amin. Nah, menurut kalian para tifosi gimana? Kalau ada komentar, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan sungkan ya. Dan tentunya di kolom komentar ya Bang ya, jangan dari atas tadi. Bang Botak dan tim Pinball juga mau kasih informasi. Ini space kosong buat sponsor. Ini gede nih. Buat sponsor. Ini juga bisa. Ini buat sponsor. Ini bisa. Ini buat sponsor. Bisa. Iya. Ya. Nanti jadi bagi kalian produk apapun yang mau masuk ke sini untuk mensponsori dan kita pengen Di gelas juga bisa. di gelas bisa nanti gue setengah jam kayak gini terus gak apa-apa. Ram-ram. Bisa yuk. Pinjam dulu 100-nya. Bisa yuk. Ya, kita tunggu kalau kalian mau pengen produk kalian masuk di Pinball, ya silahkan hubungi saja. Ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan ya. Cuan coy. Ya, thank you tifosi semuanya. Saya Bang Botak yang sudah membawakan acara ini bersama dengan para narasumber-narasumber yang memang ahli di bidangnya ya. Kebetulan sini ada tukang cor, ada tukang becak, ada semuanya di sini ya. Saya juga tukang bakso sebenarnya ya. Lihat aja kepala saya seperti bakso bulat. Ya, terima kasih sudah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode lainnya ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram dan akun TikTok dari pinsport.com yang sudah disiapkan oleh tim yang sangat luar biasa. Di situ banyak informasi-informasi sepak bola, olahraga ataupun gosip-gosip ya yang ter-up-to-date ya. Karena saya lihat ini admin saya sudah menjurus-jurus ke Lambetura. Ya, gue Bang Botak, Gue Aldi. Saya pecinta leker Papaimo. Saya Bara. Saya Reza pecinta kue putu. Babat gongso nggak mana disebut. dia juga pakai sendal ya. Local pride. Forza Serie A, Forza Pinball. Forza. Forza.